Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ini khusus video buat Anda yang tidak percaya dengan nasabnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Untuk Imaduddin, saya khususkan buat Anda. Saya Sami menantang Anda dimanapun Anda berada. Dimanapun Anda berada, bawa umatmu yang banyak, tanggal dan hari apa dan jam berapa. Tentukan di mana Anda mau ketemu dengan saya. Saya camkan baik-baik kepada Anda. Saya punya kakek dulu dianiaya, dibantai dengan orang-orang yang tidak benar. Saya sebagai cucunya, saya pengen dibantai, saya punya kematian. Anda, saya tantang dimanapun Anda berada. Sami Muhammad, camkan baik-baik itu. Bahasa saya, camkan baik-baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi berjumpa dengan saya di Paradigma 45. Sahabat Paradigma 45 sebangsa setanah air dimanapun Anda berada. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kita kesehatan untuk tentu senantiasa menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Sahabat Paradigma 45, ya sebagaimana pada video tadi yang kita tampilkan, di mana ada lagi seorang muhibbin atau yang mengaku sebagai orang yang kemudian menantang teman-teman, mungkin yang dimaksud ini adalah teman-teman pecinta NKRI dan pecinta Kiai Nusantara. Dan lebih spesifik, kemudian orang ini menantang Kiai Haji Madudin Al-Bantani. Jadi orang ini kalau saya lihat dan simak secara baik-baik, bahwa orang ini saya kira adalah orang yang kemudian terlanjur diracuni, dimakan oleh doktrinisasi, oleh doktrin sesat dari kelompok oknum dari habaib di Indonesia ini. Sehingga mungkin ini terjadi yang dimana orang ini kemudian menantang teman-teman, menantang sahabat-sahabat untuk kemudian bertemu. Dan alasan kemudian dia menantang teman-teman dan sahabat-sahabat ini, termasuk Kiai Haji Madudin Al-Bantani ini, adalah katanya bahwa kita ini, Kiai Haji Madudin Al-Bantani ini tidak mengakui nasab dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini bobrok, ini buruk, ini tidak jelas, ini tidak paham bahwa kalau dia menantang kita ini, menantang Kiai Haji Madudin dan kawan-kawan dan sahabat-sahabat pecinta NKRI dan pecinta Kiai Nusantara dengan alasan bahwa tidak mengakui nasab dari baginda Nabi Muhammad SAW, itu adalah sebuah kebodohan, ketidakpahaman, ketidaktahuan dari orang yang sok-sok menantang ini. Karena kita selama ini bukan tidak mengakui nasab dari baginda Nabi Muhammad SAW. Bahkan kita akan marah kalau ada orang yang tidak mengakui nasab dari baginda Nabi Muhammad SAW. Yang kita tolak bukan nasab dari baginda Nabi Muhammad SAW, namun yang kita tolak adalah orang-orang yang kemudian mengaku sebagai cucu dari baginda Nabi Muhammad SAW, yang mengaku sebagai zuriat dari Nabi Muhammad SAW, dan tidak bisa membuktikan diri bahwa memang mereka adalah cucu dan anak dari baginda Nabi Muhammad SAW. Siapa itu yang kita tolak? Yaitu kelompok Bani Alawi, Rabito Alawiyah. Oknum-oknum ini yang kemudian mengaku sebagai cucu Nabi, mengaku sebagai zuriat Nabi, namun tidak bisa membuktikan diri, baik dengan ilmu pengetahuan, baik dengan manuskrip yang kemudian mencatat bahwa Ubaidillah itu adalah anak dari Ahmad bin Isa yang tersambung nasabnya kepada baginda Nabi Muhammad SAW, maupun tes DNA, karena mereka menolak untuk melakukan tes DNA. Jadi saudara yang gendut ini tidak paham, tidak tahu, dibodohi sama oknum-oknum habaib ini. Jadi kita ini bukan tidak mengakui nasab dari baginda Nabi Muhammad SAW. Bahkan kalau ada yang tidak mengakui nasab dari baginda Nabi Muhammad SAW, kita juga ini akan ikut marah. Tapi bukan itu yang tidak kita terima, bukan itu yang tidak kita akui, saudara. Tapi mereka yang mengaku-ngaku sebagai cucu Nabi,
kelompok Bani Alawi ini, kelompok dari Rabi'atul Alawiyah ini yang kemudian tidak bisa membuktikan diri, baik dengan ilmu pengetahuan, baik dengan manuskrip, maupun dengan tes DNA. Jadi itu yang kita tolak. Anda harus paham itu. Orang gendut, badan lu aja yang gede, otak lu nggak ada. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, lucunya orang ini yang kemudian sosok menantang ini adalah dia bahkan mengungkapkan aib dari keluarganya sendiri. Ini efek dari doktrin yang sesat ini, bahwa katanya kakeknya itu mati dibunuh dengan cara dianiaya oleh kelompok orang. Kenapa kemudian di media sosial Anda mengungkapkan aib Anda sendiri? Anda ini bego atau apa namanya? Seharusnya Anda tidak melakukan hal-hal itu hanya karena untuk membela oknum kelompok dari Bani Alawi ini. Yang akan jadi korban adalah Anda. Bahkan Anda menantang. Orang ini bahkan menantang bahwa dia juga mau mati dipukuli, diborongi. Ini adalah kedangkalan pemikiran, ketidaktahuan, ketidakpahaman terhadap suatu hal. Makanya memang kalau doktrinisasi itu telah mendahului pengetahuan dari seorang, maka inilah yang terjadi. Seperti orang ini tadi. Termakan oleh doktrinnya sesat, menyesatkan. Sehingga hal-hal yang seharusnya tidak dia ungkap di media, di publik, itu terungkap. Sok menantang. Sementara dia tidak paham bahwa yang ditolak Ki Haji Manudin dan kawan-kawan ini bukan nasab dari baginda Nabi kita Muhammad SAW, tapi nasab dari Bani Alawi atau Rabi'atul Alawiyah ini yang mengaku sebagai cucu Nabi, yang mengaku sebagai zuriat dari Nabi Muhammad SAW. Jadi doktrin yang sampai kepada orang ini memang betul-betul telah menyesatkan orang ini. Lalu yang kedua itu tadi, bahwa dia kemudian menantang untuk kemudian, bahkan dia bilang mau mati juga dipukuli sama orang. Ini kan adalah kebodohan yang seharusnya tidak diperlihatkan di media, apalagi sampai diumbar misalnya di channel-channel YouTube tertentu, di channel YouTube maupun di channel YouTube dari kelompok dari Bani Alawi ini. Jadi mungkin nih kalau dilihat sama kelompok dari Bani Alawi, Rabi'atul Alawiyah ini, mereka mungkin akan bangga bahwa ada salah seorang muhibinnya, ada salah seorang muridnya yang kemudian mati bela-bela mereka dengan ketidaktahuannya, membela-bela mereka. Tapi mungkin di belakang layar mereka akan ketawa karena menganggap bahwa ini pribumi ini bodoh, bisa kita bodoh-bodohi. Inilah hasilnya. Kita doktrin, kemudian kita akan mendapatkan benteng untuk membela-bela kita, mati demi kita, kata Balawi ya. Ini hasil dari doktrin mereka, sesat dan menyesatkan. Jadi mari kita sadar, sahabat-sahabat sekalian, teman-teman, sebagai pribumi, sebagai rakyat asli dari Nusantara ini, dari Indonesia ini, bahwa jangan sampai kita termakan oleh doktrinisasi dari kelompok Bani Alawi ini, sehingga kita membenci sesama kita pribumi, sesama kita kiai-kiai Nusantara, yang kemudian itu berakhir pada kita tidak saling merespek antara satu dengan yang lain. Nah, kalau kita termakan oleh doktrinisasi dari mereka-mereka dari kelompok Bani Alawi ini, maka inilah yang terjadi. Seperti ini tadi contohnya. Tidak jelas, tidak tahu, lebih mengedepankan emosional karena termakan doktrin, bukan lebih mengedepankan pengetahuan dan mengkaji dulu apakah yang dimaksud oleh Ki Haji Madudin Al-Bantani dan kawan-kawan ini, apakah itu namanya? Apakah memang menolak nasab dari baginda Nabi Muhammad SAW? Ataukah mereka ini, kawan-kawan Kiai Nusantara ini, Ki Haji Madudin dan kawan-kawan ini, menolak nasab dari Bani Alawi yang katanya tersambung kepada baginda Nabi Muhammad SAW.
Nah, kita menolaknya di situ, bukan nasab dari baginda Nabi, tapi kita menolak nasab dari Bani Alawi yang hari ini membangga-banggakan diri, yang mengaku-ngaku diri sebagai cucu dari baginda Nabi Muhammad SAW. Namun itu tidak bisa dibuktikan dengan cara apapun, dengan ilmu pengetahuan, dengan kitab-kitab, manuskrip, maupun dengan tes DNA. Sehingga jelas seharusnya memang kita bersepakat terhadap hasil penelitian dari Ki Haji Madudin Al-Bantani bahwa memang Ubaidillah itu adalah tokoh fiktif dan Ahmad bin Isa itu tidak memiliki anak bernama Ubaidillah, dan otomatis Bani Alawi itu tidak tersambung nasabnya kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk itu, mari terus kita saksikan di channel ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.